Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Perlindungan Hutagalung SAP kunjungi posko Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun di Jalan Sangnawaluh kilometer 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Senin 23 Agustus 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kehadiran Danrem bersama Kasih Ops Korem 022 Pantai Timur Mayor Ahmed Denny Riesta, Kapendrem 022 Pantai Timur Mayor Infanteri SH Tanjung di posko Satgas menggelar koordinasi bersama Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi SOS MM dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Ruli Sohoka dan Kapolres AKBP Nicholas Dedi Arifianto. Rapat koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun dalam rangka memberikan dorongan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Danrem juga meminta kepada Satgas agar lebih proaktif. Pandemi COVID-19 ini belum ada prediksi kapan berakhir. Untuk itu jangan berhenti dan jangan kendor dalam penanganannya. Usai rapat koordinasi, Danrem beserta Wakil Bupati meninjau kesiapan ruang isolasi terpusat di lokasi SMP Negeri 1 Bangun. Ada 13 ruangan yang dipersiapkan bagi warga yang dinyatakan terpapar COVID-19 dengan fasilitas rumah sakit dan tenaga medis yang telah dipersiapkan pemerintah. Mari kita kerja secara sama, secara all out, dan sungguh-sungguh jangan sampai setengah-setengah dalam penanganan pandemi ini, ajak Danrem di hadapan media. Jadi hari ini saya bersama Pak Wabub, Pak Camat, kemudian unsur Forkopimda, Pak Dandim, dan Pak Kapolres mengunjungi lokasi yang akan disiapkan sebagai isoter, isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini rencananya di sini akan disiapkan 13 ruangan, kira-kira kapasitasnya 76 untuk bed atau tempat tidur. Ini untuk pertama mengurangi beban bor di rumah sakit rujukan. Yang kemudian yang kedua, kita akan mencoba menghimbau masyarakat yang saat ini masih isoman atau isolasi mandiri bisa masuk ke isoter ini. Kenapa? Agar tidak terjadi klaster rumah tangga atau klaster lingkungan, karena dikhawatirkan kalau isolasi mandiri ini kurang disiplin dalam menjaga hubungan, kemudian prokesnya, dan mungkin obat-obatannya atau diagnosanya nanti tidak terlalu baik. Nah, dengan isoter ini maka penanganan terhadap masyarakat yang terpapar atau reaktif dan positif ini bisa lebih insentif, sehingga diharapkan tingkat keterpaparan maupun tingkat mortalitas atau kematian ini bisa kita tekan, sehingga pengadilan ini semakin baik dan masyarakat bisa merasa diperhatikan untuk penanganannya. Terima kasih. Ya, kalau berdasarkan medis kita kan sudah tahu bahwa itu ada 7 hari penanganan treatmentnya, kemudian 3 hari untuk tes berikutnya, jadi ya 14 hari. Ya, kalau targetnya dengan saat ini yang ada di Kabupaten Simalungun dengan adanya 76 bed tempat tidur ini akan memberikan dampak positif untuk mengurangi keterpaparan, sekaligus kita akan meninggikan angka kesembuhan, sehingga antara yang terpapar dengan sembuh kita harapkan itu balance, artinya bisa tertangani, kalaupun masyarakat terpapar bisa tertangani dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masyarakat yang terpapar dalam kondisi gejala ringan ini akan dilakukan isoter di sini. Yang selama ini banyak ini ditangani di rumah-rumah sendiri ya, berupa isoman. Kemudian di sini kami berikan pelayanan agar pasien ini merasa nyaman. Tempat tidurnya spring bed, almarinya disiapkan, televisinya disiapkan,
ya, air bersihnya disiapkan, makanannya disiapkan, kemudian tempat berolahraganya juga kita siapkan, tempat ibadah ya juga kita siapkan. Karena dengan penyakit, kalau kita dekat dengan Tuhan, hati akan makin tenang, sehingga dengan demikian beban kita, beban moral mentalnya, kenyamanannya bisa lebih tinggi, sehingga dengan demikian tingkat imunitasnya kita harapkan lebih tinggi. Dengan demikian terakhirnya tentu angka kesembuhan kita harapkan lebih baik. Terus kemudian di sini juga akan ada nanti dokter jaga-jaganya ada, obat-obat kita siapkan, kemudian keamanan juga kita fasilitasi. Tidak usah sanksi masyarakat kita masuk kemari. Ini hanya dalam rangka mendekatkan pelayanan kita dan memastikan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang terpapar dengan COVID-19. Bisa dijelaskan, Pak? Iya, kita baru aja rapat ya. Kita bandingkan dengan dengan minggu yang lalu ya, kondisi kita sudah menurun jauh. Lalu sampai 400. Artinya ada penurunan ya? Ada penurunan yang signifikan sekali. Kalau hari ini cuma berapa, 9 orang ya. Ini yang terpapar, berapa yang ini. Tapi yang jelas itu dia sangat menurun tadi. Sudah kita lihat ya grafiknya dari seminggu yang lalu dengan hari ini. Terus kemudian juga kami ingin sampaikan kepada kita semua, ternyata kerja keras kita dalam 2 minggu terakhir ini, arahan dari Pak Danrem, kemudian arahan Pak Bupati, kerjasama Forkopimda, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, penyekatan yang dilakukan ya di pintu masuk wilayah Simalungun, di pusat keramaian khususnya pasar tradisional sudah ada itu posko-posko. Kemudian juga instruksi Bupati Simalungun tentang penerapan PPKM Mikro, kemudian juga melarang orang untuk berpesta, baik sukacita maupun dukacita. Kami melihat angka penurunnya tinggi sekali. Ya. Yang terakhir, Pak Wabub, pesan moral kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh tim gugus, sehingga persentase daripada penyebaran COVID ini dapat terhempan. Baik, terima kasih ya. Pesan-pesan moral kita dalam rangka menekan terutama COVID-19. Pertama, ada kesepakatan kita untuk disiplin menerapkan prokes kesehatan COVID-19. Selalu pakai masker, cuci tangan di air yang pakai sabun di air yang mengalir, jaga jarak ya. Terus kemudian juga hindari kerumunan ya. Itu juga tidak berkerumun dan tidak keluar rumah kalau kita tidak ada berkepentingan sangat urgent sekali. Ya, kalau kita disiplin, saya yakin dan percaya ini bisa kita tekan. Perlu juga kami ingatkan kepada masyarakat Simalungun bahwa kita ini sekarang dikelilingi oleh 6 kabupaten kota yang kondisinya sudah merah. Kota Siantar, Tebing Tinggi, ya kan, Karo, Deli Serdang, Asahan, mana lagi? Serdang Bedage. Ini semua mengelilingi kita. Nah, kita berharap semua komponen masyarakat harus waspada tentang hal ini. Artinya ikut bergotong royong lah dalam menuntaskan ini ya, Pak Wabub. Benar, bergotong royong kan bekerja sama kita menuntaskan ini. Sekali disiplin prokes. Ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Tolong Pak Kemal dibantu, ada tadi yang belum terjawab kondisi keterpaparan hari ini bagaimana. Warga Kabupaten Simalungun yang kami hormati, dapat kami sampaikan perkembangan update COVID-19 di Kabupaten Simalungun tertanggal 23 Agustus 2021. Tercatat di kita kasus konfirmasi sebanyak 292 kasus. Kasus kematian terkonfirmasi 246 kasus. Kumulatif. Hari ini terjadi penambahan 100 sembuh kasus. Kita syukuri alhamdulillah 171 kasus telah terjadi penurunan. Namun
kita juga tingkat kematian kita juga ada bertambah sebanyak 6 kasus per hari ini. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan, tetap jaga prokes, jaga imunitas tubuh, disiplin melaksanakan apa yang telah digariskan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, makasih Dan, makasih Pak Wabub. Ikut serta dalam rombongan Kabaks Polres Simalungun Kompol Suryanto, Kasdim 0207 Simalungun Mayor Infantri Francisco Sidauru, Asisten Pemerintahan dan Kesra Albert R. Saragi, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Akmal Harib Siregar, PLT Kepala BPBD Bob Presley Saragi, mewakili Kadis Kesehatan Dr. Henny Roselia Pane. Kunjungan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.